Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Kita lanjutkan ya. Oke. Di sini ada yang namanya piramida pembelajaran. Ada yang tahu ini? Ada yang mau berpendapat sebelum saya jelaskan apa sih yang saya tampilkan ini? Izin berpendapat, Bapak. Oke. Mbak Sinta, silakan. Ya, jadi media pembelajaran, piramida pembelajaran itu merupakan tingkatan pembelajaran. Jadi lebih ke atas itu lebih mengerucut, lebih ke bawah lebih besar. Maksudnya itu tingkat tersampainya ilmu ke siswa, seperti itu. Oke, yang namanya piramida memang yang ke atas kerucut ya, yang paham lebar. Kecuali kalau piramidanya terbalik. Tapi yang tadi yang poin terpentingnya adalah seberapa tingkat keterserapan mungkin ya, keterserapan informasi yang diterima oleh user. Ketika saya minta Anda untuk membaca, mungkin yang Anda serap hanya 10% di sini ya. Jadi media pembelajaran ini dirumuskan oleh Edgar Dill, pengalaman perolehan hasil belajar. Kalau misalkan di sini contoh realnya adalah ketika Anda gitu ya membaca peta gitu. Saya minta Anda untuk membaca peta perjalanan dari Jember ke Malang. Ya, mungkin ada yang sudah hafal dengan cepat, ada yang sampai lupa. Tapi ketika Anda melakukan ya, berarti di sini ada sampai tahap experience melakukan. Saya tidak minta Anda untuk membaca peta, saya minta Anda silakan Anda berangkat ke Malang. Ya, Anda jalan di situ sampai nyasar-nyasar, sampai yang harus bertanya ke orang. Maka ketika saya minta untuk retelling, untuk menyampaikan kembali kepada kelas, nah itu pasti akan banyak yang Anda pahami informasinya. Oh, itu pada waktu itu ada patung kuda itu belok kanan, Pak. Wah, itu ya karena waktu itu pernah nyasar ternyata di situ. Itu lebih banyak informasi yang diserap dengan melakukan experience. Itu adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan mengapa kita harus membuat multimedia yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan media yang Anda kembangkan itu hanya berupa teks, artinya Anda akan media tersebut hanya akan memberikan keterserapan sebesar 10% media teks. Tidak ada bedanya Anda memindah isi buku ke dalam media. Kemudian Anda tambahi, oh ada audionya Pak, jadi nanti teksnya tidak hanya diam, tapi ada yang membaca. Oke, naik levelnya. Dan tidak hanya tulisan Pak, tulisannya saya peringkas, hanya poin-poinnya, saya sajikan gambar. Naik lagi pemahamannya, jadi lebih naik, ada videonya, ada demonstrasi di dalamnya. Itulah nanti yang saya harapkan pada mata kuliah praktik untuk multimedia pembelajaran, Anda combine. Anda kombinasikan, gitu, Anda terapkan. Bagi Anda yang tidak mengikuti mata kuliah praktek ya, ketika Anda mengembangkan skripsi tentang pengembangan media, ini diterapkan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan yang saya kembangkan buku, boleh buku dimasukkan poin-poinnya ini. Bisa pada sampai tahapan experience a lesson atau do the real thing. Anda minta situ siswa untuk melakukan sesuatu. Di buku bisa, atau kemudian bagaimana caranya memanfaatkan video, bisa Anda masukkan link ke dalam buku itu. Jadi jangan sampai walaupun medianya buku, Anda lupa tentang piramida pembelajaran ini, karena tujuan dari media adalah membantu siswa untuk memahami atau mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, ini panduannya di sini. Kemudian piramida ini dikembangkan berdasarkan tingkat keabstrakan atau jumlah indera yang terlibat. Jika dilihat dari atas ke bawah ini, semakin banyak indera yang terlibat. Jika ketika membaca ini yang terlibat mungkin hanya mulut, mata, otak gitu ya, maka
Ketika yang experience a lesson atau do the real thing ini bisa sampai lebih banyak lagi indera yang terlibat, dan itu yang membantu user atau siswa kita nanti untuk lebih memahami informasi yang diberikan. Oke. Dan di sini ada beberapa sifat dari media yang perlu Anda kembangkan, Anda pahami gitu ya. Yang pertama, media itu bersifat fiksatif. Artinya media mampu merekam, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau fenomena yang ada. Bisa dipahami ya. Jadi coba saya minta contoh, mungkin ada yang mau menyampaikan seperti apa sih media yang fiksatif itu? Contohnya apa ya? Oke, sekarang pukul 19, ada Mbak Rindi sudah, menitnya 47. Ya, yang terakhir ya, Mbak Puspitasari. Silakan Mbak Puspitasari. Iya, Pak. Ini contohnya ya, Pak. Ya, contohnya saja. Contoh dari media yang bersifat fiksatif. Kalau menurut saya media yang bersifat fiksatif itu lebih ke objek-objek biotik ataupun abiotik, di mana kita itu siswa itu dapat mempelajari dan gampang itu di ruang kelas ataupun dengan rekaman video atau foto. Lebih ke peristiwa atau objek-objek pembelajaran yang demikian. Oke, terima kasih Mbak Puspitasari. Lebih kepada objek hidup gitu ya, atau non-hidup seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Media apa ya contohnya dari media yang fiksatif itu? Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Cahyani. Menurut saya media fiksatif itu bisa dari alat-alat digital, Pak. Alat digital. Contohnya alat digital apa ya Mbak Cahyani? Misalnya seperti kamera atau HP. Oke, contohnya adalah media kamera atau HP itu bersifat fiksatif. Oke, terima kasih. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah video gitu ya. Jadi medianya bisa berupa video yang baik itu nanti mau direkam lewat kamera atau lewat HP. Contohnya adalah Supermoon. What is Supermoon? Nah, itu bisa dilihat di YouTube. Ada videonya. Mengapa atau kapan guru itu sebaiknya menyajikan atau membawa media-media yang sifatnya fiksatif ke dalam kelas? Kapan? Saat materi yang dibawakan itu abstrak. Pak Anggun, saat materi yang dibawakan itu abstrak. Iya. Contohnya Mbak, contohnya. Ya, teori kinetik gas, tata surya, ya seperti itu. Oke. Mungkin ada opini yang lain, silakan. Saya Oke, silakan Mbak Cahyani. misalnya pada saat fenomenanya itu tidak bisa ditunjukkan secara langsung kepada siswa ataupun tidak bisa dibawa ke ruang kelas, sehingga harus melalui media untuk menyampaikan ilmu atau informasi mengenai materi yang itu tadi, Pak. Oke, terima kasih. Ketika fenomenanya tidak bisa dibawa ke ruang kelas. Jadi kapan seorang guru itu membawa media yang fiksatif? Ketika fenomena itu jarang terjadi. Contohnya adalah peristiwa supermoon. Kan tidak mungkin setiap hari, atau mungkin ketika Anda ngajar di kelas, nah sekarang kita saksikan peristiwa supermoon. Loh Bu, sekarang kan masih pagi Bu, kan nggak ada supermoon. Oh iya, nah itu kan nggak bisa. Ketika ada fenomenanya jarang terjadi. Atau mungkin
Anda sebagai guru mau menunjukkan tentang fenomena tsunami. Ya, kita harus nunggu tsunami-nya kapan, itu kan tidak bisa. Maka bisa digunakan media fiksatif. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggun, ketika medianya abstrak, nah itu kita gunakan yang lain, Mbak, namanya. Bukan fiksatif. Karena fiksatif itu merekam. Jadi merekam fenomena yang terjadi, disimpan, nanti ditampilkan kembali. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua, manipulatif. Dalam media yang mampu menampilkan suatu objek atau fenomena dengan berbagai manipulasi. Contohnya apa ya yang dimaksud? Contohnya apa kira-kira? Ayo. Atau sudah mulai ngantuk ini? Oke, silakan. Manipulatif. Oke, silakan. Mungkin saya ingin dengar pendapatnya Mas Cahyo Alessandro. Apa Mas contohnya media manipulatif? Menurut saya media manipulatif itu yang bisa direkayasa. Yang direkayasa contohnya? Contohnya video juga bisa direkayasa. Video di Animasi mungkin Pak. rekayasa gitu ya. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Oke, siapa yang berbicara? Saya, Risa. Oke, Mbak Risa, silakan. Itu contohnya alat peraga. Alat peraga. Seperti apa? Lebih spesifik. Kayak kita nggak praktik siapa, kayak ngambil data bandul. Kan kita membutuhkan tali sama bola kecil untuk memberikan peraganya. Oke, memanipulasi atau merubah besaran yang ada. Boleh. Ada yang lain? Kata kuncinya di sini, ketika suatu fenomena itu tidak bisa dibawa ke kelas, maka selain dengan merekam atau tadi dengan fiksatif, Anda dapat memanipulasinya. Memanipulasi dengan berbagai cara sehingga fenomena itu bisa dibawa ke kelas. Apa contohnya? Izin berpendapat ya Pak. Oke, silakan Mbak Fitri. Puspita Pak. Oh maaf Mbak Puspita. Itu Kenapa yang muncul Mbak Fitri? Menurut saya itu contohnya itu seperti pada video pembelajaran proses tumbuhan atau juga proses perkembangan embrio. Itu kan dilakukan dengan waktu yang lama kalau secara nyatanya. Tapi ketika kita mampu memberikan media ataupun video tentang materi tersebut, itu kan kita memanipulasi waktunya seperti itu. Oke, bagus. Good point ya. Jadi manipulasi bisa dengan memanipulasi waktu, sehingga ketika anak-anak mungkin belajar di biologi tentang tumbuhan atau tanaman, tidak perlu nanti materinya ketika tumbuhannya 1 bulan ya berarti 1 bulan untuk 1 materi, bisa dimarahi Pak Menteri ini karena materinya menghabiskan waktu. Oke. Manipulatif salah satu contohnya dengan memanipulasi waktu, di fast, dipercepat, atau mungkin sebaliknya bisa di rewind. Mungkin di fisika ketika mempelajari tentang peristiwa tumbukan, karena tumbukannya sangat cepat, kenapa saya rekam peristiwanya kemudian saya perlambat sehingga dapat diamati gerakannya. Boleh. Good. Mungkin selanjutnya tadi sepertinya Mbak Fitri mau berpendapat. Mbak Fitri Amelia. Iya Pak. Oke, silakan. Kan itu penjelasannya mengenai manipulasi. Jadi misalnya untuk memanipulasi suatu benda tertentu menjadi media pembelajaran. Seperti misalnya kita sedang mempelajari bumi atau apa gitu, kita membutuhkan suatu
benda tertentu atau objek tertentu untuk membuat seperti global, kita dapat mengamati bumi dalam global tersebut. Kan itu berarti kita memanipulasi bentuk dari bumi. Kemudian bisa juga dari alat-alat peraga. Seperti saya memberikan contoh pada pelajaran biologi. Ketika kita ingin mempelajari suatu kerangka tubuh pada manusia, mungkin kita bisa memanipulasinya dengan alat-alat peraga manusia yang biasanya terdapat pada lab-lab biologi yang ada di sekolah. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Fitri itu bukan memanipulasi bentuk ya, tapi memanipulasi ukuran. Nah, saya tahu maksudnya itu kalau bentuk itu ketika bumi bentuknya bulat, saya manipulasi Pak datar, itu boleh sebenarnya jadi peta gitu ya. Tapi ketika dimanipulasi dalam bentuk global, artinya bentuknya tetap, hanya saja ukurannya yang berbeda. Jadi sudah disebutkan ada dua, ada manipulasi waktu, ada manipulasi ukuran gitu ya. Jadi salah satu contohnya mungkin Anda bisa buka di pad gitu ya, itu juga bisa memanipulasi. Jadi ukuran partikel yang sangat kecil, kalau ini Anda buka, semoga yang lain tidak asing ya dengan pad. Ini sangat membantu Anda untuk melakukan simulasi. Misalkan di sini, ini kan dilakukan manipulasi. Ketika Anda memompa, nah ini yang dimaksud adalah partikel udara, maka Anda memanipulasi ukuran. Partikel-partikel yang kecil itu dibuat seperti ini, tampak besar sehingga terlihat. Kemudian Anda bisa manipulasi suhunya sehingga nanti bisa teramati apa yang terjadi. Ini juga termasuk salah satu dari contoh media pembelajaran yang bersifat manipulatif. Benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, Anda belajar tentang tata surya, tentunya Anda tidak bisa membawa bumi beserta teman-temannya ke dalam ruang kelas ya. Yang bisa mungkin diajari nih anak-anak, kalau SD mungkin anak-anak ayo kita buat sistem tata surya seperti ini. Jadi ya mereka pasti senang, fun, dan ini doing, real thing ya. Mereka learning by doing. Akan lebih banyak yang mereka dapatkan tata surya ya, itu pasti akan lebih banyak yang melakukan activity seperti ini. Nih, jadi sebagai guru masa depan harus lebih kreatif ya, jangan mau kalah dengan guru-guru yang sekarang. Kita bisa kembangkan. Ini sudah keceplosan dulu nih. Oke, media yang bersifat distributif, artinya media yang mampu menjangkau sasaran yang lebih luas. Contohnya yang kemarin marak adalah belajar dari televisi. Ya. Tuh. Jadi sifatnya distributif. Oke. Sudah hampir akhir ini perkuliahan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai materi hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Oke, silakan Mbak Cahyani. Mengenai resume itu berarti kan mulai minggu depan gitu. Mulai sekarang. Ya, mulai nanti yang hari ini tadi sudah kita bahas, dikumpulkan nanti sebelum pertemuan yang akan datang. Yang di resume itu berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Bapak di Zoom atau juga di buku referensi? Ya, dua-duanya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, kemudian Anda coba baca literatur yang lain, Anda bisa cari dari buku atau dari jurnal, dari artikel, Anda tambahkan di dalamnya. Sehingga saya tahu bahwa Anda memiliki suatu upaya untuk belajar lebih ya. Jangan menjadikan saya sebagai satu-satunya sumber informasi. Anda boleh tidak percaya dengan saya, boleh. Kita terbuka di sini, Pak. Nggak setuju saya, Pak, kalau seperti ini. Ya, boleh. Asalkan punya dasar yang baik. Oke, silakan. Berarti ditulis di Word seperti tadi yang Bapak sampaikan nih? Ya, ditulis di Word. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Mohon maaf Bapak izin bertanya. Oke, silakan Mbak
Sinta? Mengenai pengumpulannya itu apakah lewat Jupiter nih Bapak? Soalnya beberapa teman saya dan termasuk saya itu masih belum punya akses ke Sipejar. Oke, memang untuk akses Sipejar masih sedang dalam tahapan sinkronisasi di PTIK, sehingga nanti untuk mahasiswa yang non-UM masih saya pikirkan bagaimana caranya gitu ya nanti, atau mungkin nanti Anda tampung dahulu, nanti ketika bisa akses Sipejar silakan diunggah gitu ya. Oke. Oke Bapak, terima kasih. Di sini ada yang bertanya di kolom chat dari Mbak Laili Fitria Andar. Memang apakah jadwal mata kuliah media akan dilaksanakan setiap hari Kamis karena di jadwal UNED hari Senin? Memang masih ada yang salah ya. Tadi ketika saya tanyakan kepada koordinatornya, ini kok jadwalnya beda dengan jadwal saya. Karena di jadwal saya sebenarnya hari Rabu, jadi bukan di hari Senin. Mungkin dari Mbak Laili, apa ada kendala untuk mengikuti di hari Kamis? Tidak, Bapak. Oke, tidak ada ya, alhamdulillah. Karena memang saya kurang tahu kenapa kok bisa tidak sama, mungkin ada miskomunikasi antara di UM sendiri ya, karena memang yang dikirimkan itu Senin, padahal di jadwal saya yang saya terima di sistem siakatnya itu hari Rabu sebenarnya. Hanya saja saya berhalangan di hari Rabu, hasil kesepakatan kelas ini hari Kamis malam. Nanti ketika saya sudah selesai pelatihannya, kita bisa kembali di hari Rabu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh, ini berarti materinya gampang-gampang ya, ini kayaknya tidak terlalu mempermasalahkan materi. Cukup ya? Cukup untuk perkuliahan hari ini atau ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Oke, silakan Mbak Cindy. Kan kita merangkum itu nanti cari referensi lain ya Pak. Apa harus di Word-nya, apa harus dicantumkan sumber referensi atau? Oke, bagus. Harus dicantumkan Mbak, ada daftar pustakanya nanti. Akan Anda bisa manfaatkan Zotero ataupun Mendeley, itu boleh untuk membantu Anda dalam referensi. Sambil latihan lah, ini kan bukan maba lagi, sudah harus bersiap-siap, sudah masuk ke tahapan semester tua nanti ya. Latihan skripsi kecil-kecilan. Oke, ada lagi? Sudah Pak, terima kasih. Oke, cukup. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin memastikan bahwa semua yang dari non-UM sudah bergabung di grup WA, atau masih ada yang belum? Sudah ya? Insya Allah sudah Bapak. Oke, sudah Saya semua. belum Bapak. Oh, belum. Belum bergabung. Mbak Putpita ini dari UNED ya? Ya, nanti minta tolong salah satu temannya bisa membantu Mbak Putpita untuk bergabung, karena nanti kita sementara akan lebih banyak berkomunikasi di grup WA. Oke, itu saja dari saya. Jika tidak ada lagi pertanyaannya, untuk kelompok 8 kelompok tadi akan saya buat di Sipejar. Nanti Anda bisa cek di sana hasilnya. Ini random ya, random karena sistem akan memberikan secara acak. Untuk mahasiswa yang dari non-UNED, non-UM gitu ya, adakah koordinatornya? Koordinatornya tidak ada ya? Oke, jika tidak ada nanti silakan di list di WA satu persatu gitu ya, namanya siapa saja dan asalnya. Nanti kita akan bagi juga menjadi 8 kelompok. Jadi 8 kelompok di UM nanti akan bergabung dengan 8 kelompok dari yang non-UM. Jadi saya harap ada kelompok campuran di sini ya, tidak hanya UM sendiri, yang lain sendiri, tapi akan kita campur. Oke, cukup. Tadi ada pertanyaan terkait absen. Oke, saya punya prinsip bahwa ketika Anda hadir di sini,
itu tidak menunjukkan bahwa Anda belajar. Tapi ketika Anda membuat resume, Anda kumpulkan hasilnya, hasil belajar mandiri maupun mengikuti di sini, itu bisa saya anggap atau bisa saya ukur bahwa Anda sedang belajar. Maka untuk absen, saya akan lebih berfokus pada tugas yang Anda kumpulkan. Ketika Anda tidak bisa hadir di sini, insya Allah nanti Anda bisa mengikuti rekaman pertemuan yang ada, Anda bisa ikuti di situ, Anda bisa buat resume, itu boleh. Karena ini online ya, online, pembelajaran daring, harapannya kita bisa belajar every time atau anytime, kapanpun, anywhere, dimanapun. Jadi untuk absen, saya lihat dari tugas Anda, apakah Anda mengumpulkan atau tidak, dan pastikan jangan sampai Anda duplicate tugas dari teman Anda. Maka ketika ketahuan, baik itu yang memberikan tugasnya, baik itu yang menerima atau mengambil tugas temannya, itu bagi saya sama saja. Mungkin saya sampaikan juga, tahun lalu itu ada yang bilang bahwa dia istilahnya kecurian, Pak. Ada yang mengambil tugas saya gitu. Karena tahu password akunnya, ya saya tidak tahu apakah jujur atau tidak, maka biar adil ya lebih baik sama saja. Anda harus berhati-hati online, datanya dijaga, jangan sampai ada hal-hal seperti itu di kemudian hari. Oke, bisa dipahami ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi gambaran Anda bagaimana Anda akan menjadi guru di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.